intens investigasi. Polling donasi Agus Salim yang digelar oleh Denny Sumargo dan Novi, di mana hal itu dilakukan untuk mencari jawaban dari para donatur terkait uang donasi yang ada di rekening yayasan akan diarahkan kemana. Pada akhirnya membuat berang Farhad Abbas. Tak tanggung-tanggung, Farhad pun bahkan melaporkan Denny Sumargo dan Novi kembali hingga kuasa hukum para donatur, sekaligus para donatur. Melihat Farhad Abbas yang berencana akan melaporkannya ke pihak kepolisian, lalu seperti apa tanggapan kuasa hukum dari para donatur? Benarkah hal itu pun dinilai sah-sah saja, namun tetap dipertanyakan apakah polling tersebut ada unsur pidananya? Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum para donatur ketika Farhad Abbas menyebut bahwa pengadaan polling adalah bentuk perbuatan kriminal? Benarkah hal yang dilakukan Farhad Abbas berlebihan lantaran kriminal atau tidaknya? Hal itu pun bukan kewenangan Farhad Abbas untuk menyatakan hal tersebut. Di sisi lain, Krishna Murthy yang merupakan sahabat Farhad Abbas justru menanyakan soal polling donasi Agus. Seperti halnya, siapa pihak yang membuat polling donasi tersebut? Apakah sudah terlegitimasi atau belum? Atau justru ada sebuah lembaga yang mengesahkan dalam polling tersebut? Dan untuk siapakah polling itu dibuka? Lalu, bagaimanakah Emma Waroka menanggapi soal kuasa hukum donatur yang akan dilaporkan oleh Farhad Abbas ke pihak kepolisian terkait adanya polling donasi Agus? Benarkah hal itu pun justru memperlebar masalah dan tidak lagi fokus untuk penyembuhan Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah kisru dana donasi Agus Salim yang justru berujung saling lapor, memang menjadi topik panas yang saat ini diperbincangkan oleh warganet. Pasalnya, para pihak yang berseteru justru tidak berfokus pada pengobatan Agus, hingga Agus yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus seolah terabaikan. Usai Denny Sumargo dan Novi menggelar polling donasi Agus untuk mencari solusi akan diarahkan kemana uang donasi sebesar 1,3 miliar yang berada di rekening yayasan milik Novi. Hal itu pun juga akan dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Tak hanya mengaku akan melaporkan Denny Sumargo dan Novi saja, Farhad Abbas bahkan berencana akan melaporkan siapapun yang membuat polling donasi itu, termasuk kuasa hukum dari para donatur hingga para donatur itu sendiri. Melihat dirinya dan juga para donatur akan dilaporkan oleh Farhad Abbas, kuasa hukum donatur justru mempertanyakan atas dasar apa pelaporan itu akan dilakukan oleh Farhad Abbas. Apakah ada unsur pidananya? Meski begitu, kuasa hukum para donatur mengaku tidak takut, bahkan percaya bahwa kebenaran pun akan mencari jalannya sendiri. Yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat, Pak. Sudah dibuat, Pak. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Silahkan, gue bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengecar aja, lebih mahal materainya daripada itu. Kalian jangan cari sensasi ya. Itu hanya rekayasa. Sebenarnya yang nggak ikhlasnya adalah yayasan, ya. Padahal kasih aja gitu. Ya dari kita silakan aja ya, setiap warga negara Indonesia itu punya hak di mata hukum yang sama kok. Ya kalau memang ada unsur-unsur diduga ada unsur-unsur pidana ini, sekarang kita tunggu masalah itu.
ada masalah sama pelapor. Nah itu dia, makanya ya mau dilaporkan apa? Oh ya silakan aja kalau kita nggak ada masalah kok, masalah itu. Lapor kita juga bisa lapor kalau kita mau kan. Cuma kan di sini kita masih fokus dengan persoalan penyembuhannya Agus, ya kan. Bahwa kita ini sedang mencari solusi, kita sedang mencari agar masalah ini cepat selesai. Sehingga ya kalau memang ada diduga pidananya, silakan aja dilaporkan. Ya, selain akan melaporkan semua pihak yang membuat polling donasi Agus, Farhad Abbas sebelumnya juga sempat menyebut bahwa pengadaan polling tersebut adalah bentuk dari perbuatan kriminal. Tentu saja hal itu pun langsung direspon oleh kuasa hukum para donatur, di mana bagi pihak donatur hal yang dilakukan Farhad Abbas adalah berlebihan. Lantaran kriminal atau tidaknya, hal itu pun bukanlah kewenangan Farhad untuk menyatakan hal tersebut. Selain itu, kuasa hukum donatur juga mempertanyakan apa dasar Farhad Abbas menyatakan polling donasi Agus adalah tindak kriminal. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Aduh, janganlah menduga-duga terus koar-koar kemana-mana bilang ini kriminal, koar-koar kemana-mana seakan buat LP, gampang buat LP, tapi berproses enggak, terpenuhi enggak unsurnya kan itu. Jadi gak usah buang energi untuk hal-hal yang kecil, udah fokuslah penyelesaian masalah ini. Itulah kalau memang ada ide lain, ayo coba gitu. Silakan. Kalau ada orang menyimpulkan salah satu tindakan patut diduga katanya kriminal, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang menurut saya berlebihan ya. Karena kriminal atau tidaknya itu bukan menjadi kewenangan yang bersangkutan menyatakan itu, gitu ya. Silakan saja, apa dasar-dasarnya untuk menyatakan itu adalah sebuah perbuatan kriminal, lakukan saja dulu apa yang menjadi proses hukumnya. Nanti biar bagaimana hukum itu menentukan ini masuk kategori itu atau tidak, gitu. Untuk masalah hasil dari polling donasi yang telah digelar, menurut kuasa hukum donatur bahwa dari perkembangan terupdate sudah masuk sebanyak 1.000 lebih donatur yang terverifikasi yang sudah mengisi polling tersebut. Meski begitu, polling donasi ini pun masih terus berlanjut hingga sampai waktu yang ditentukan agar polling donasi ini semakin meningkat. Dan dari 3 pilihan polling, kuasa hukum donatur pun mengungkapkan bahwa suara terbanyak jatuh pada poin kedua, yaitu para donatur yang meminta dana donasi Agus itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya, jadi memang kalau update itu data yang masuk ke dalam server itu udah sekitar 1.000-an orang, 1.000-an donatur, ya kan. Tapi memang kita ini masih menunggu tim kemarin memutuskan untuk kita menahan dulu sampai polling ini terus meningkat, ya kan. Jadi kita akan lihat, kita masih wait and see kapan kita akan umumkan hasil data terbaru sementara, ya kan, yang telah terverifikasi, yang telah tervalidasi. Iya, data kan tetap tiga pilihan polling ini semuanya ini terisi. Sebagian ada yang mau dikembalikan kepada Agus, sebagian ada Kembalikan ke donatur. dikelola untuk korban-korban yang lain, dikembalikan kepada donatur. Ini 3 ini semua masih terpenuhi. Donatur banyak. Poin kedua yang paling banyak. Mau lebih yang membutuhkan maksudnya. Iya, total sudah Boleh berapa itu, 800 ya. 800. Yang termayoritas terbanyak berarti. Terbanyak berarti mau lebih diserahkan ya ke yang membutuhkan, bukan ke Agus Salim. Iya.
Nah, tapi ini bukan final loh. Final, berarti masih terus berlangsung. Artinya begini, polling ini adalah dasar untuk kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi keputusan majelis hakim lah nanti yang tertinggi yang akan kita jalankan, bukan dari hasil polling ini yang kita jalankan. Ya kalau Berapa, memang Pak? Boleh disebutkan hakimnya nggak? mau memutuskan sesuai dengan polling ini dibacakan, ya kita ikuti. Selain itu, tim dari kuasa hukum para donatur juga menilai mengenai perkembangan dari kasus Agus ini, di mana dirinya justru merasa iba melihat kondisi Agus pada saat ini, di mana seharusnya para pihak Agus fokus kepada Agus, seperti menyelesaikan apa yang menjadi pokok perkaranya, bukan justru saling lapor sana-sini, yang justru menjadikan masalah tersebut semakin liar. Saya juga bingung ya. Saya sudah melihat perkembangan berita ini dalam beberapa bulan ini. Tentunya kami sendiri di sini merasa sedikit iba melihat kondisi Agus ini ya. Yang seharusnya ini harus difokuskan. Karena dengan cara mau lapor sana, mau lapor sini dan lain-lain, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi sangat liar ya. Tapi itu haknya dia warga negara untuk. Tapi fokus awalnya untuk masalah Agus ini, di mana para pihak ini harusnya, kalau kita memang dari esensi kemanusiaan memikirkan tentang persoalan pokoknya adalah karena Agus, sebenarnya kita fokus aja dulu kan. Lantas, seperti apa pula Krishna Murthy yang merupakan sahabat Farhad Abbas justru menanyakan soal polling donasi Agus. Seperti siapa pihak yang membuat polling donasi? Apakah sudah terlegitimasi atau belum? Atau justru ada sebuah lembaga yang mengesahkan dalam polling tersebut? Dan untuk siapa polling itu dibuka? Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di tengah ramainya mengenai polling donasi Agus ini, Krishna Murthy justru mempertanyakan siapa pihak yang membuat polling donasi itu. Apakah sudah terlegitimasi atau belum? Atau justru ada sebuah lembaga yang mengesahkan dalam polling tersebut? Dan untuk siapa polling itu dibuka? Krishna pun mengaku tidak paham. Bahkan selain itu, Krishna Murthy juga mempertanyakan mengenai data akurasinya. Apakah yang memberi sumbangan ke Agus itu semuanya terdata dengan perincian yang jelas? Jika dari banyaknya para donatur yang memenuhi syarat dan datanya pun juga jelas, Krishna Murthy pun mempersilahkan para donatur untuk mengikuti polling tersebut. Namun, Krishna Murthy memperingatkan bahwa apapun hasil dari polling itu, Farhad Abbas telah melaporkan yayasan dan juga pihak terkait ke polisi terkait donasi Agus. Donasi ini, polling ini dibikin tuh oleh siapa? Ya kan? Ataukah terlegitimasi polling tersebut? Ataukah ada lembaga yang mengesahkan dalam polling tersebut? Ataukah bagaimana? Saya juga nggak paham. Polling ini dibuka tuh untuk siapa? Misalkan, kita lihat dulu dong data akurasinya. Katakanlah yang mendonasi atau yang memberikan sumbangan kepada Agus, misalkan 100.000 orang. Ya kan? Semua terdata dengan perincian yang jelas, dengan bukti yang jelas. Lalu diadakan polling, kita pun diberitahukan bahwa polling tersebut terdiri dari 80.000 orang. Nah itu kan memenuhi syarat untuk dilakukan polling. Nah kemudian kalau misalkan polling itu nanti hasilnya, misalkan oh hasilnya A atau hasilnya B atau hasilnya C, ya silakan aja kalau kalian berani menjalani daripada hasil polling ini. Toh juga udah jadi laporan polisinya yang dilaporkan Farhad Abbas terhadap yayasan dan terhadap pihak-pihak terkait kan sudah dilaporkan oleh Farhad Abbas.
Nah kalau hasil pollingnya kalian berani jalani itu sesuai dengan hasil pollingnya, silakan aja, maksudnya nggak ada masalah, monggo aja. Cuman nanti ya kan kita lihat seperti apa kalau kalian menggunakan dari hasil polling itu lalu dilanjutkan ya kan oleh kalian ya, kita lihat aja seperti apa. Selain itu, Krisnamurti pun juga menanggapi terkait Denny Sumargo yang telah melaporkan Farhat Abbas ke Polda Metro Jaya dengan pasal pengancaman. Ya, dalam hal ini, Krisnamurti justru mempertanyakan laporan Denny Sumargo di bagian mana adanya pengancaman yang dilakukan oleh Farhat Abbas. Padahal menurut Krisnamurti, pihak yang merasa terancam juga pihak yang justru mendatangi rumah Farhat Abbas yang dituding mengancam. Padahal, jika melihat dalam momen pertemuan itu, masalah Farhat dan Denny Sumargo dinilai sudah clear ataupun sudah selesai. Jadi, Krisnamurti pun kembali mempertanyakan di mana sisi pengancamannya. Meski begitu, Krisnamurti menganggap laporan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya adalah sah-sah saja dan akan mengikuti bagaimana proses laporan tersebut. Saya kalau melihat ya bahwa pasal pengancaman yang dilaporkan oleh Densu kalau ini benar, seperti apa yang diancam oleh Farhat Abbas kepada Densu? Misalkan apa sih kalimat hajar gitu ya, misalkan ada kalimat hajar seperti kemarin. Kan sebelumnya ada tulisan yang itu, kemudian Farhat tidak suka, Farhat bilang kalau lu kasar, lu bagaimana dengan gua hajar lu. Nah, lalu setahu saya juga kalau orang terancam, dia diintimidasi dengan ancamannya itu, dia merasa ketakutan, lalu berbahaya untuk kehidupannya dia, berbahaya untuk dirinya dia, sehingga dia meminta perlindungan hukum kepada polisi, sehingga dia melaporkan bahwa itu pengancaman. Tapi kan kita tahu kalau orang yang diancamnya dia lebih aktif mendatangi daripada yang diancam. Seperti teman-teman netizen lihat, siapa yang mendatangi? Nah, lalu keluar setelah didatangi, dia bilang bahwa sudah clear ya, sudah oke ya, semua ya. Nah, kan proses pengancamannya di mana? Gitu loh. Proses pengancamannya itu di mana kalau dikatakan sudah clear, sudah oke, dia sudah mendatangi. Nah, yang aktif itu siapa? Yang diancam atau yang mengancam? Ya kita lihat lah, apa-apa sah-sah saja, namanya proses laporan, penyelidikan, kita akan ikuti bagaimana prosesnya. Lalu kemudian laporan Farhat Abbas di Polres Jakarta Selatan yang saya juga ikut mendampingi dalam laporan itu kan telah dilaporkan adanya ujaran kebencian terkait menyangkut masalah ras dan sebagainya ya, yang ada kalimat apa sih, kecabut pedangmu, kan kamu punya burung, kamu cabut pedangmu, apalah ya, kan kalimat seperti itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Kami pun juga sedang menunggu tahapan selanjutnya untuk dimintai keterangan sebagai pelapor. Ya biarkan itu nanti berproses berjalan. Sampai sejauh ini semua masih on the track berjalan dalam proses laporannya di Jakarta Selatan. Lantas seperti apa Emma Waroka menanggapi soal kuasa hukum donatur yang akan dilaporkan Farhat Abbas ke polisi terkait adanya polling donasi Agus? Benarkah hal itu justru memperlebar masalah dan tidak lagi fokus untuk penyembuhan Agus? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, Emma Waroka juga memberikan pendapatnya terkait hasil polling dari para donatur yang untuk sementara ini menunjukkan mayoritas donatur yang menginginkan agar dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Hal itu pun disetujui oleh Emma Waroka, mengingat hanya donaturlah yang bisa mengatur uang donasi tersebut akan dibawa kemana. Dan ketika ditanya oleh tim Intens Investigasi terkait polling donasi Agus adalah tindakan kriminal, Emma Waroka pun mengakui
mengaku tidak setuju karena polling yang dibuat untuk mengumpulkan para donatur itu terverifikasi dan juga cukup kuat. Lantaran adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh para donatur secara online. Dan ketika ditanya soal kuasa hukum donatur yang akan dilaporkan oleh Farah Tabas, Emma Waroka pun menjawabnya dengan tawa. Karena masalah uang donasi Agus ini pun justru semakin melebar dan tidak fokus kepada penyembuhan Agus. Sudah tepat, itu kan aku udah omongin di live-nya aku 2 minggu yang lalu. Udah. Nah, yang di awal itu kan sebenarnya udah ada petisi di mana waktu itu Farah Tabas minta 8.000 orang yang tanda tangan di petisi kalau ada memenuhi 8.000 orang yang setuju dengan uang itu dipegang yayasan, oke, gitu kan. Ternyata yang tanda tangan 160.203 orang. Lalu petisi ditutup, selesai. Tapi tidak ada pengaruhnya karena petisi tidak punya kekuatan hukum. Dia hanya berbentuk sebagai suara masyarakat. Akhirnya 2 minggu yang nggak sampai 2 minggu sih, 10 hari yang lalu tuh aku sempat bilang ya udah donatur semuanya kumpul bikin surat kuasa. Aku sounding itu tanda tangan bikin surat kuasa, bukti transfer apa nih yang kalian mau. Ternyata sekarang dilakukan ya bagus. Enggak, aku nggak setuju ya kalau timnya Agus itu mengatakan terus tindakan kriminal gitu. Apa dasarnya? Karena ini kan pollingnya dibuat untuk mengumpulkan donatur dan aku juga udah lihat kalau sampai 1.000 donatur yang udah pasti datang membuat surat kuasa tanda tangan online itu bisa diverifikasi, jadi keluar ada validasinya. Dan itu cukup kuat dengan keputusan polling yang menentukan pilihan 3 pilihan itu. Apakah mengembalikan ke Agus atau memberikan sumbangan kepada yang lainnya atau dikembalikan kepada donatur, kan begitu. Ya kalau aku sih cuma donatur yang bisa ngatur lah ya gitu kan. Jadi kriminalnya di mananya, itu kan uang donatur. Ya kita lihat aja nanti seperti apa hukum yang menentukan. Apakah betul itu tindakan kriminal untuk kembali menyuarakan melihat pendapat para donatur, yang mana uang itu kan dari donatur. Bahkan katanya mau melaporkan lagi nanti donaturnya satu-satu mau dilaporin. Jadi ini lucu sih, yang kasihan itu pak polisinya sama bu polisinya itu ya. Kasihan ngelihat mereka gitu loh, nerima laporan segini kali. Terus masalahnya cuma satu, donasi. Astagfirullahaladzim. Sementara matanya Agus, gimana nasibnya? Itu loh yang aku tuh, ini tuh harus cepet-cepet deh diberesin deh. Ya kan ujung-ujungnya donatur akhirnya speak up semua sekarang. Nggak cuma speak up ya, bikin surat kuasa, tanda tangan semua. Udah gitu polling, ayo. Kalau donatur yang punya duit dengan bukti bahwa mereka bukti transfer dikasih lihat, bikin surat kuasa, maunya itu buat yang lain, disumbangkan buat yang lain, Agus gimana? Gue bilang sih ini sih udah terlalu melebar masalahnya tuh sebenarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.